ada ceritanya juga. Beliau itu tokoh pers di Medan dengan teman-teman lainnya itu mendirikan Akademi Pers Indonesia untuk wartawan. Dan dosen-dosennya termasuk tokoh-tokoh sarjana hukum. Yang merampas siapa? Anak-anak demonstran-demonstran dari PKI. Oke. Ya, karena memang tahun 1955-57 masih dekat-dekat 1948 berarti itu kan. Yang saya lihat adalah tentu ada permainan siasat-siasat strategi Amerika untuk mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Sementara mereka di Asia Tenggara ini kan menghadapi perangan di Indochina gitu ya. Jadi yang mereka khawatirkan jangan sampai Indonesia menjadi negara komunis gitu. Pak Tri, kalau dari buku kemudian kan kita lama jadi wartawan, Bapak lama jadi wartawan atau pekerja media tadi istilahnya ya, atau juga yang berhubungan dengan industri media. Ada pameo yang menyebutkan bahwa kalau mau jadi kaya tidak bisa jadi wartawan, harus jadi usahawan. Ini Pak Tri lah, kira-kira seperti apa nih Pak? Pandangannya seperti apa? Saya kira ya saya juga ingat tuh pertanyaan ini selalu oleh guru besar kita di bidang pers itu kan Rosyan Anwar ya. Dia juga berpikir begitu. Ya, kalau mau jadi wartawan jangan harap jadi kaya gitu. Menurut saya nggak usah didengar itu pertanyaan itu atau gitu? Itu memang nggak relevan. Jadi ya nggak ada, menjadi wartawan bukan mencari uang gitu ya. Lebih banyak kepada visi misi kita ya, idealisme kita ya. Jadi itu yang menjadi dorongan atau pancingan bagi kita bekerja sebagai wartawan. Bukan materi, bukan uang gitu. Jadi uang itu ya kalau ada, kasarnya kalau ada ya syukur gitu ya. Tapi Anda bayangkan zamannya perjuangan pers sebelum maupun sesudah proklamasi itu kan nggak ada uang. Pak saya itu nggak punya uang, dia mau bikin koran tapi yang penting terbit gitu ya. Saya juga belum gali itu kenapa dia bisa terbitkan koran tanpa uang. Gitu. Tapi kan kondisi berbeda Pak. Kalau sekarang mungkin sudah masuk ke industri, bahwa media juga bagian dari industri, bagian dari pelaku ekonomi. Jika dia bicara tentang pelaku ekonomi, maka dia harus mendapatkan profit dari situ. Ya betul, tapi itu kan bidang bisnis ya. Jadi saya bagi dua itu kalau profesi wartawan itu, profesi pers itu ada dua, ada praktisi pers berita gitu ya, opini, ada praktisi pers yang bisnisnya gitu, bisnis side. Gitu. Jadi ya bagian dari upaya usaha pers gitu. Jadi ya, dengan sendirinya. Tapi kalau dikaitkan dengan ya kita dapat gaji apa enggak ya, nggak relevan gitu ya. Kalau Anda mementingkan atau menganggap perlu ada gaji yang ya kalau bicara gaji kan kita maunya ya yang pas gitu yang ada yang besar, jangan yang kecil-kecil. Tapi kan akhirnya kita harus mengatasi diri juga. Jadi kalau memang orangnya nggak bisa memberi nafkah pada kita ya gimana ya? Atau punya dua pekerjaan gitu sehingga bisa saling menolong antara dua pekerjaan itu. Tapi kan nggak banyak juga, atau malah tidak ada orang yang, apalagi idealis media itu kan tidak mau dia sampai dua pekerjaan Pak Tri. Ya betul, itu tantangannya kan. Jadi ya, kalau wartawan mampu memikul pekerjaan idealismenya lebih baik, itu ya lebih bagus gitu. Kalau dulu zaman Pak Tri di tahun 1955, 1960, 1970, wartawan itu banyak yang nggak digaji sih Pak? Atau dia memang lebih kuat idealismenya? Karena kan kalau 55 tahun 50-an itu juga masih perjuangan ya, artinya kita baru dari bekas penjajahan, kemudian malah ada pemberontakan PKI di dalam negeri, artinya kan motivasi untuk berjuang menegakkan Indonesia ini kan sangat kuat sebenarnya. Wartawan posisinya seperti apa? Apakah dia hidup dengan idealismenya atau memang tetap butuh gaji besar? Jadi ya kalau kita lihat generasi 45 di kalangan pers ya memang harus menjadi pelajaran kita gitu ya, bagaimana kok pekerja pers dulu itu bisa gitu ya, bekerja
yang dengan mengutamakan ya perjuangan nasional kita, kemerdekaan kita gitu, dengan segala risikonya. Tapi memang ada risiko lain ya, kita perlu makan juga kan gitu ya. Itu mungkin aspek kecil dari pekerjaan wartawan atau hidupnya wartawan ya. Yang paling utama ya perjuangannya gitu. Bagaimana menurut Pak Tri perbedaan antara media perjuangan dengan media yang sekarang? Kira-kira format visi atau arah ini mau kemana sebenarnya? Kalau saya melihatnya gini, memang masa sekarang itu perjuangan pers itu bukan seperti dulu ya. Dulu itu lebih banyak perjuangan fisik juga ya, melawan Belanda, penjajah, atau lari dari kepungan penjajah, itu kan bagian dari perjuangan wartawan juga. Tapi sekarang itu mungkin lebih banyak ke apa namanya, ya penegakan hukum lah. Penegakan hukum ya. Kalau waspada kan semuanya demi kebenaran dan keadilan. Jadi atau dalam satu kata itu kebenaran ya, truth itu yang menjadi tujuan utama pekerjaan pers ini gitu. Jadi kalau kita mampu menegakkan kebenaran itu ya itu sudah baik. Dan tapi itu menuntut juga usaha serius dari wartawan sendiri. Dan tidak sendiri, tapi ya kalau dalam media ya bersama lah seluruh pekerja pers itu. Pak Tri, kalau kita lihat lagi soal kebenaran dengan soal tuntutan penghasilan, tuntutan keuangan, ini bisa aja mungkin muncul perbedaan besar di situ gitu. Menurut Pak Tri? Ya memang. Jadi kembalilah. Jadi kalau pers kita sudah jadi usaha, ya memang harus ada unit bisnisnya yang menangani usaha itu, dan ada unit jurnalistiknya gitu. Jadi kalau ini pincang ya, kalau saya nggak mau, nggak mau saya kerja di media yang begitu. Atau walaupun saya bekerja di situ ya dengan kesadaran bahwa ada kesulitan dalam mendapatkan nafkah. Kalau Pak Tri melihat sekarang masih banyak nggak media yang konsisten, idealis dan mengacu kepada kebenaran? Saya pikir masih. Cuman perlu kajian juga secara khusus dan mendalam itu ya. Generasi 45 di pers Indonesia udah hilang ya. Jadi yang kita paham dan kita akui idealisme mereka itu ya tinggi gitu ya. Dan ada sukses, ada juga yang gagal gitu ya. Ada yang menemui ajalnya dalam perjuangan, di arena perjuangan pers ini, tapi ada juga yang terus berkarya, bisa terus berkarya. Tapi ya itulah, jadi terpulang pada kita lah ya. Jadi kalau bisa dibilang tadi, kalau usaha pers itu dikelola dengan kesadaran bahwa ada bidang jurnalistik yang harus kita tingkatkan, kita pupuk, dan juga bidang ekonominya yang harus berhasil gitu ya. Karena ya bukan hanya gaji karyawan aja yang perlu dipikirkan, tapi macam-macam, beli kertas, beli mesin cetak dan sebagainya. Jadi harus ada kemampuan itu. Tapi ya kembali ke sejarah kita, tapi ya kelalaian, bukan kelalaian, kelemahan pejuang-pejuang pers kita itu tidak cukup keras mendesak pemerintah untuk ikut membantu perkembangan pertumbuhan pers kita, khususnya pers, karena ya mungkin ada lain-lain yang juga bisa atau perlu bantuan negara ya. Tapi kalau kita sebagai orang pers ya, kelemahan itu yang berakibat fatal juga kepada pers kita gitu. Bantuan ini dalam artian apa nih, Pak? Ya modal kerja gitu. Apakah bisa independen kalau misalnya pemerintah dia akhirnya tidak bisa menyuarakan? Itu soal lain lagi. Soal itu kalau independensi media itu nomor 1 gitu ya. Termasuk artinya berarti kita kalau pemerintah di zaman dulu nih ya. Kalau pemerintah di tangan Masyumi, yang makmur itu pers Masyumi ya. Itu kita harus lawan itu nggak benar. Sebaliknya juga nggak benar kalau pemerintah PNI itu, koran PNI yang maju nggak boleh. Tapi yang bilang nggak boleh itu mestinya orang pers. Ya, orang pers, bukan orang pemerintah. Pemerintah dia
Ya kita tahu lah kan mereka memerlukan pers untuk apa? Untuk kepentingannya kan. Ya. Tapi kepentingan kita, independensi kita. Pak Tri masih punya pemikiran nggak bahwa pers ini masih menjadi salah satu pilar kekuatan demokrasi, terutama di Indonesia? Saya pikir ya bahkan harus diakui itu. Jadi kalau kita katakanlah menegakkan kebenaran itu bagian penting dari substansi kebenaran keadilan itu. Keadilan, ya. Nah itu yang harus kita wujudkan dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan pers. Tapi kan Pak Tri, kalaupun misalnya pilar demokrasi itu adalah pers, sebetulnya seringkali terjadi pembungkaman terhadap pers gitu ya. Pers tidak lagi menjalankan fungsi kontrol sosialnya atau mengawasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kita melihat malah pers itu lebih dekat ke pemerintah daripada menyuarakan kondisi yang terjadi di masyarakat. Menurut Pak Tri? Dalam sejarah kita memang, sejarah pers kita ya pemerintah itu beberapa kali membuat kesalahan kita ya. Dengan membredel, pers, menangkap wartawan, melarang ini dan itu, menekan. Itu semua dilakukan oleh pemerintah. Mereka mempunyai kekuatan itu, kekuasaan itu dan kekuatan itu. Jadi kalau wartawannya lemah, saya kira ya sebagian juga lemah memang. Tapi ya ada pahlawan kita yang menjadi contoh yaitu Mohtar Lubis. Dia nggak peduli itu dengan dia berani melawan itu. Kalau perlu masuk penjara dan dia masuk penjara. Nah, itu yang perlu dicontoh. Tapi ya ada pihak wartawan lain yang berpikir ya kalau bisa damai dengan pemerintah kenapa nggak damai? Damai itu dalam arti yang positif ya. Dalam arti positif ya. Jangan karena takut atau apa, tapi ya ada tawar-menawar yang dimenangkan oleh pihak pers. Gitu. Pers ya. Oke. Jadi pers itu sebetulnya punya bargaining position juga untuk menunjukkan jati diri dia seperti apa. Artinya kerjasama hubungan yang baik itu tetap terpelihara, tapi kita juga punya kemampuan ataupun kewajiban untuk mengkritisi pemerintah, begitu Pak Tri ya? Iya, dan itu menurut saya nggak perlu jangan diabaikan, jangan dikendorkan. Jadi misalnya contoh tadi sudah kita sebut, Mohtar Lubis dia berani. Nah di masa itu juga belum ada tuh yang namanya demonstrasi wartawan. Ya. Tapi sempat hampir bersamaan pada waktu itu Asabawagi wartawan Jakarta itu memimpin demonstrasi terhadap nasib dia yang sedang diusut oleh kejaksaan katanya gitu kan. Nah, itu kita sekarang ini ada sejumlah pemuda pers yang berani demonstrasi gitu. Pak, ya itu bagus menurut saya itu bagus juga karena itu hak demokrasi kan untuk menuntut kebebasan atau hak pers bekerja secara independen maksimal ya. Sebetulnya kan kalau kita lihat pun undang-undang yang melindungi para pekerja pers atau undang-undang yang melindungi kebebasan berpendapat di media itu kan sebetulnya sudah cukup kuat juga, Pak Tri. Ya betul. Ya, itu baru sejak reformasi kan. Reformasi. Kebetulan saya juga waktu itu ya dengan beberapa teman itu bikin statement kan supaya kita tegakkan kemerdekaan pers segala macam, dan teman-teman yang berjuang di DPR itu memperjuangkan undang-undang ya supaya apa. Nah, sampai saat itu masih sampai sebelum keluar undang-undang yang sekarang itu undang-undang tahun nomor 40 tahun 99. 40 ya, nomor 40 itu masih ada elemen-elemen DPR pemerintah yang mencoba tetap ini mesti ada dibatasi, masa pers bisa bebas gitu. Kita gimana ya kan gitu. Jadi seakan-akan pers itu sama dengan anggota DPR ya, belum tentu juga kan. Pers itu secara universal kan harus bebas ya. Nah itu ketentuan-ketentuan universal itu yang kita ingin perjuangkan gitu. Harus dijunjung tuh ya, harus ditegakkan ya. Pak Tri, kalau melihat kondisi sekarang, industri pers ini kan juga ternyata tergerus oleh kekuatan media sosial, gitu ya. Media sosial yang Bapak lihat apalagi tren anak muda sekarang yang harus setiap bangun pagi sudah pegang gadget, kemudian malam juga mau tidur dia mendapatkan semua informasi dari situ. Ini kira-kira menurut Pak Tri, bagaimana keberlangsungan industri media kita ke depan dengan kehadiran medsos dan bahkan potensial menyebarkan hoax gitu?
Nah itu antara media sosial yang positif, yang etis gitu ya, yang taat azas, dan media sosial yang menyebarkan hoax itu kan harus dibedakan ya. Jadi kalau menurut saya menyebut ada medsos ya harus dibagi dua, medsos yang baik, ada medsos yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya diserahkan pada negara untuk mengatasi medsos yang tidak baik gitu ya. Karena menurut saya mereka bukan pers. Nah, kalau yang baik itu menurut saya kenapa baik? Karena taat pada kode etik jurnalistik, sifatnya universal dan sebagainya. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan ya? Nggak bisa disamakan. Jadi yang berbuat hoax ya itu melanggar hukum kan, mesti dihukum. Itu harus dihukum ya? Dan itu memang banyak tersebar di media sosial sebetulnya. Malah kecenderungannya mungkin sama dengan prinsip dulu Pak Tri, bahwa berita yang bagus itu adalah ketika manusia menggigit anjing, bukan anjing yang menggigit manusia. Jadi apapun yang semakin aneh di medsos itu yang semakin hoax dia semakin ini. Tapi ya ada beberapa pihak yang harus mengatasi masalah itu atau apa istilah itu contain ya, dibatasi ya, dihalangi berkembangnya medsos yang penyebar hoax dan sejenisnya gitu ya, dan jangan dibiarkan. Ya. Artinya ini antisipasi dari pihak terkait lah, bagaimana untuk menjaga agar itu jangan ini. Karena semua pihak bisa kena loh Pak. Ya mulai dari presiden, pejabat, bahkan orang biasa juga. Jadi ya bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, tapi ya masyarakat, kebutuhan masyarakat juga harus membuat sesuatu terhadap medsos yang menyimpang itu. Lebih bijak menyaring untuk menyebarkan. Atau ya itu bagian dari bagian dari upaya pemahaman musuh-musuh negara gitu ya. Pak Tri, kalau kita lihat orang sekarang seperti yang saya sampaikan tadi banyak lebih melihat medsos, sehingga literasi ataupun keinginan untuk membaca koran, untuk membaca surat kabar itu semakin lama semakin menurun. Menurut Pak Tri gimana? Ya betul. Jadi ya teknologi ya dari masa ke masa itu kan membantu keperluan manusia gitu ya. Jadi kalau manusia zaman sekarang itu beranggapan dari media digital itu lebih bermanfaat bagi dia, ya kita nggak bisa halangin. Tapi masalahnya kalau saya lihat melawan atau berhadapan dengan perkembangan media digital, melawan disrupsinya itu adalah kelalaian media pers seluruh dunia, bukan hanya Indonesia gitu ya. Iya, jadi yang terjadi itu kan banyak itu ada beberapa hal yang perlu kita catat. Misalnya pihak penemu medsos media digital yang bilang media cetak akan mati, itu menurut saya teror dari pihak berkepentingan. Jadi mereka itu umumnya juga pencipta media sosial, jadi untuk memasarkan media sosial, media digital itu mereka bilang ini lawannya media cetak, jadi kita anggap aja media cetak akan mati atau kita kampanyekan media. Jadi kita termakan oleh atau tidak termakan oleh kampanye itu. Nah, kita abaikan penuhnya memang penelitian kita mengenai pentingnya media teknologi itu menjadi senjata media cetak juga gitu ya. Jadi ya kelemahan-kelemahan ini global, itu bukan hanya kita. Dan kita yang kebetulan saya beberapa kali menghadiri sidang penerbit global internasional, itu kesadaran akan bahaya media digital bagi media cetak itu lemah. Bahkan seakan-akan masih damai. Namun saya dalam hal ini saya sendiri juga pikir ya kita nggak perlu mengalah pada media digital. Gitu. Ya, media cetak itu menurut saya masih banyak membacanya. Bahkan ada tren juga media tradisional konvensional itu menggunakan media digital sebagai bagian dari pelengkap usaha persnya begitu. Tapi ya itu kan modal. Kita negara miskin waktu sebelum reformasi kan
ya terlambat memang mengapa itu. Sedangkan sebelumnya itu pemerintah selalu terbuka untuk membantu media pers gitu ya. Karena menganggap itu perlu gitu. Ya. Nah setelah itu berkembang berbeda lagi gitu ya, malah persnya di bredel segala macam. Jadi ada halaman-halaman yang pahit dalam dunia nasional kita, perkembangan nasional kita termasuk bagi pers sendiri. Ya. Nah itu pelajaran yang harus kita yang harus kita cari solusinya gitu ya. Kita perhatikan dengan serius. Pak Tri, kalau tadi soal industri media cetak yang termakan kampanye oleh media digital, menurut Pak Tri ke depan bagaimana nih soal para pembaca koran atau orang yang ingin melihat surat kabar itu akan seperti apa trennya ke depan? Apakah memang kita akan menghadapi yang seperti sekarang ya? Kita lihat sendiri kan jumlah pembaca koran itu semakin lama semakin menurun. Ya, tapi betul itu ya, teknologi ya memang selalu lebih unggul dari yang non teknologi kan, kan gitu kan bicara. Nah, tapi kita yang hidup dalam teknologi yang lama gitu ya, condong juga curiga terhadap teknologi yang baru gitu. Dan memang ada persaingan itu yang perlu kita sadari juga. Jadi terpulang lagi kepada kalau saya sih lihat pentingnya pendidikan itu antara lain untuk menghadapi perubahan-perubahan di dunia, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi supaya kita nggak terperangkap oleh disrupsi atau keterlambatan menyadari harus berubah. Tapi saya nggak tahu nih Pak Tri ya, bahwa memang kita di sini kalau dari sisi pembaca koran Indonesia terutama dengan banyaknya media sosial, kemudian media digital atau media online itu memang menggerus pembaca surat kabar. Tapi di negara-negara maju sekalipun malah mereka tetap bisa mempertahankan. India misalnya jumlah pembaca korannya itu masih tetap tinggi. Bahkan waktu saya dulu di Wartawan Waspada pernah dikirim ke Jepang untuk ikut melihat bagaimana percetakan di sana. Masih ada yang 2 juta oplahnya per hari gitu. Artinya kan tingkat keinginan membaca masyarakatnya itu masih tinggi. Nah, Indonesia kok ya bisa seperti sekarang. Sementara kan kalau kita lihat soal tingkat kepercayaan, harusnya malah kita lebih percaya kepada media cetak karena dia sudah tentu dengan menyajikan fakta yang akurat gitu, Pak Tri. Iya betul. Ya kembali lagi menurut saya ada pengalaman dalam sejarah yang perlu kita jadikan pelajaran gitu ya, pelajaran untuk menghadapi perkembangan ke depan. Nah itu praktisi tentu tidak melihat temuan-temuan yang ada di seluruh dunia. Itu mestinya dipikul oleh para teoretisi kita, ilmuwan kita gitu ya, sehingga kehidupan bangsa ini betul-betul bisa mengatasi problem yang dihadapi ya, tanpa harus menunggu atau tanpa menjadi korban keterlambatan atau ketidakpedulian. Nah memang betul ada sebagian pembaca media cetak itu masih royal pada korannya dan kenapa tidak, dan menurut saya ya itu bagus saja. Tapi juga tidak cukup ya, dia harus ada perubahan. Nah itu saya belum tahu itu bagaimana di India dan di Jepang khususnya. Atau mungkin Pak Tri melihat ada kegagalan surat kabar dalam membaca selera pembaca muda gitu. Jadi mungkin kan seharusnya dari awal surat kabar itu sudah harus mempersiapkan generasi Gen Z, terutama generasi Z ini pengennya membaca seperti apa, tapi ternyata itu tidak disiapkan oleh surat kabar dari dulu gitu, Pak. Gimana menurut Pak Tri? Ya betul, itu kelemahan dari manajemen pers masa lalu lah. Jadi memang ada kesalahan manajemen itu. Ya termasuk tadi mengelola usaha pers itu ya ada 2 yang harus dikelola, jurnalistiknya dan bisnisnya gitu ya. Jadi, nah kalau bisnis itu mungkin memerlukan banyak modal ya itu usahakanlah dengan bantuan bank kan gitu atau investor lainnya gitu. Tapi ya
Mungkin itu yang kurang dikembangkan di Indonesia, bisnis bisnis terbuka. Ya. Pak Tri, kita mungkin perkembangan media tentu tak lepas juga dari perpolitikan di Indonesia ini. Kita 2024 ini akan menghadapi pemilu. Dan sebagai tokoh pers, orang yang lama berkecimpung di media ini, saya pengen tanggapan Pak Tri. Kira-kira sikap media seperti apa nih untuk menghadapi Pilpres, terutama sekarang ada 3 calon presiden yang bertarung. Boleh memihak atau tidak? Atau seperti apa nih kira-kira, Pak? Nah, menurut saya justru di sini pers independen itu diuji. Jadi prinsip universal pers harus independen itu kita harus tetap tegakkan gitu ya. Jadi, pers yang independen. Ya? Independen. Jadi kita terbuka berhak meliput semua kegiatan atau pidato atau kegiatan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh partai-partai politik ya. Tapi fair ya. Adil gitu, benar gitu. Jangan ada kepentingan tertentu yang mempengaruhi pers ya. Itu udah nggak bisa. Itu kalau menurut saya harus segera ditegur itu oleh Dewan Pers atau organisasi pers sendiri. Tapi Pak, tadi soal independen itu saya malah memaknainya jadi ganda. Independen ini maksudnya kita harus memberitakan semuanya atau kita harus punya pilihan satu tapi kita sudah melakukan riset bahwa inilah memang yang paling pas untuk kita bela gitu. Itu seperti apa? Maksudnya independen itu gimana? Independen itu tentu memerlukan juga pengetahuan ya pengetahuan yang ya saya mungkin nggak perlu membilang tinggi gitu. Pengetahuan yang mendalam lah. Jadi liputan-liputan pers itu juga harus mendalam dalam arti ya dia bisa melihat apakah ada aspek yang janggal gitu, ada yang nggak benar gitu, ada penyelewengan, nah, itu diungkap supaya karena kesalahannya harus ditindak gitu ya, harus dilaporkan ke dalam hal Pilpres ya dilaporkan ke KPU gitu atau apalah. Ya. Ya, jadi harus ada pengawasan bersama gitu yang dilakukan oleh pers. Saya khawatirnya begini Pak Tri, ketika misalnya ada satu kesalahan, tapi kemudian media membuat berita-berita yang akhirnya menyatakan kesalahan itu adalah kebenaran itu. Akhirnya pengakuan yang besar, publikasi yang besar itu, yang salah itu bisa jadi benar. Sehingga lama-lama tingkat kepercayaan orang terhadap berita yang disajikan juga semakin lama semakin berkurang. Nah itu gampang aja kan, dia berbuat salah, dia melanggar kode etik atau apa kan gitu. Jangan dibiarkan itu. Nah, itu fungsinya Dewan Pers, itu fungsinya juga Dewan Kehormatan organisasi wartawan. Ya, Pak Tri, saya mau melihat pandangan Pak Tri sepanjang 10 tahun terakhir. Menurut Pak Tri, sepanjang 10 tahun terakhir, bagaimana kondisi independensi media terhadap kebijakan pemerintah? 10 tahun terakhir nih, apakah dia lebih cenderung pro ke pemerintah atau masih ada kritisnya terhadap pemerintah? Kalau menurut saya ya perkembangan pers 10 tahun terakhir maksud saya Pak. Ya sebenarnya ya, panjang zaman juga artinya perkembangan itu kebetulan tidak merata. Ya. Jadi mulai dari pimpinan sampai ke reporter lapangan itu kan nggak sama itu, nggak bisa sama. Jadi ada koran yang bagus, ada yang nggak bagus, gitu. Ada yang taat azas, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang kepentingannya kabur gitu, semuanya tuh bisa mengancam peran pers yang benar gitu. Jadi pertanyaan kita lalu ya bagaimana, siapa yang akan mengawasi pers kalau bukan pers sendiri? Dan menurut saya ya bisa di Dewan Pers ada orang pers kan gitu, di organisasi wartawan juga ada istilahnya pengawas kode etik dan sebagainya, itu bisa bekerja. Jadi memang harus tetap ada pengawasan ya terhadap kinerja pers ya Pak ya. Tapi kan tidak misalnya kalau kecenderungan saya tadi kan bertanya kenapa 10 tahun terakhir kondisinya, karena ini pandangan pribadi. Kalau pandangan saya pribadi, pers kita pun tingkat kritisnya semakin berkurang. Yang ada di media yang sering kita baca itu baca berita itu baca seremoni. Tapi untuk berita-berita yang mungkin sifatnya kebijakan itu sering tidak muncul itu. Kalau menurut Pak Tri seperti apa? Itu menurut saya salah dari pimpinan
Pimpinan media ya? Pimpinan media. Oh gitu ya? Iya, artinya asumsinya kan pimpinan media itu betul-betul qualified ya, memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin media. Kalau tidak ya mesti ditegur oleh Dewan Pers atau oleh organisasi wartawan sendiri. Nah, kalau dia lemah itu ya ke bawahnya juga jadi lemah gitu ya. Jadi kita pada sekarang cobalah sekarang kita bilang apa kesalahan pers selama ini? Ya antara lain terlalu mudah ngangkat wartawan sampai ke mana pelosok mana gitu ya. Dengan alasan ya perlu beritanya segala macam. Apa iya kan gitu belum tentu juga. Itu yang perlu bukan disensor, yang perlu diperbaiki lah. Gitu. Artinya ini kualitas personil di media juga perlu. Perlu. Nah, itu mesti dari atas gitu. Nah, pertanyaan tentu ya kalau dilihat dari luar gimana oleh Dewan Pers misalnya atau oleh organisasi wartawan gimana nih? Ini udah kelihatan nih lemahnya nih. Apa kita diam aja atau ditegur atau dipanggil gitu? Kan mesti ada langkah-langkah konkret gitu ya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Kelemahan yang seperti ya. Pak Tri, mungkin di poin penutup tadi saya sudah dapat poin bahwa termasuk di pemilu media harus independen, artinya dia punya pertimbangan-pertimbangan dasar liputan yang lebih mendalam untuk menyajikan berita ya. Mungkin ada pesan kepada seluruh pelaku industri media apa yang harus dilakukan atau tips and tricks atau strategi apa untuk terus kita bisa mempertahankan identitas diri kita sebagai media gitu, Pak Tri. Ya wartawan juga harus belajar ya dan tetap harus melakukan pendidikan pribadi yang berkelanjutan gitu ya. Tapi kalau bisa ya tentu organisasi pers sendiri yang membantu atau pemerintah atau negara yang tidak. Kalau memang pers kita masih lemah dalam hal pendidikan dirinya gitu ya, pendidikan personilnya, ya minta bantuan lah kepada pemerintah kan. Dan itu dapat, bukan tidak dapat. Nah, cuman ya itu tadi pengawasannya itu yang juga jangan dilupakan, itu juga penting. Pak Tri, sekarang kan tadi Pak Tri bilang ada kelemahan di SDM. Sementara sekarang kan kita punya uji kompetensi nih untuk wartawan, untuk wartawan kita lah secara umum. Efektivitasnya dalam peningkatan kompetensi SDM menurut Pak Tri seperti apa? Uji kompetensi wartawan yang sekarang gencar dilakukan. Nah, menurut saya tidak cukup hanya uji kompetensi wartawan. Pendidikan wartawan itu ya mengatasi yang sejak mula salah, katakanlah gitu ya. Ya apa itu? Ya misalnya rekrutmen wartawan tidak berdasarkan qualified sertifikasi kelulusannya atau tidak dibaca itu nilai-nilai pelajaran yang diikutinya gitu. Nah, itu harus dikoreksi juga gitu ya. Nah, lalu ya itu proses program-program pendidikan harus tetap ditingkatkan dan jangan hanya terpaku pada satu bidang aja, satu level aja gitu ya. Misalkan UKW itu satu level dari pendidikan yang diperlukan oleh wartawan. Itu perlu tapi jangan itu saja, bisa ada lagi yang lain. Bagaimana membantu pendidikan pendidikan tinggi kewartawanan katanya gitu ya. Itu yang juga harus dilakukan. Ya, saya kira untuk bagaimana agar media bisa tetap eksis tadi sudah Pak Tri sampaikan, kemudian pengalaman-pengalaman sebagai jurnalis juga sudah Pak Tri sampaikan. Mungkin ada statement penutup kepada semua insan pers yang mau Pak Tri sampaikan atau mungkin menyemangati bagaimana agar tetap bisa bertahan gitu sebelum kita tutup. Ya, saya pikir yang perlu kita garis bawahi adalah pendidikan lanjutan bagi wartawan itu perlu ditingkatkan. Dan lembaga untuk itu sudah ada ya, Dewan Pers sejak awal juga itu ditugaskan, diharapkan dapat meningkatkan pendidikan wartawan gitu ya. Dan itu persyaratan penting untuk mencapai kemajuan yang lebih diharapkan di masa akan datang. Dan saya kira juga rekrutmen wartawan juga perlu lebih diperketat lah gitu, jangan semau ya. Dan juga jangan lupa aturan-aturan bisnis dalam mengelola PR. Jadi
kalau wartawan nggak perlu di semua daerah ada gitu ya jangan dulu lah gitu kan ya, sampai dan memang nggak perlu untuk menurut saya. Kita bisa dulu kan ada antara menurut saya diterbitkan aja lagi antara yang meliput seluruh Indonesia gitu. Oke. Saya kira demikian Pak Tri, podcast bincang-bincang santai kita di podcast Waspada, Bincang Waspada. Mudah-mudahan industri pers kita tetap eksis, kemudian kita yang muda atau kepada jurnalis muda saya kira bisa banyak menimba pengetahuan dari apa yang Pak Tri sampaikan untuk terus mengupgrade, terutama tingkat pengetahuan dan kompetensi SDM bisa terus ditingkatkan. Saya kira demikian Pak Tri, terima kasih sudah hadir bersama kita di podcast Bincang Waspada. Nanti mungkin kalau di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Pak Tri dan mudah-mudahan tetap sehat, tetap berjuang untuk pers yang lebih baik. Amin, amin. Ya, baik. Oke, pemirsa Bincang Waspada, saya kira demikian podcast kita bersama Bapak Tribuana Said yang sudah memberikan banyak hal pandangan terkait industri media, terkait kehidupan pers, terkait bagaimana wartawan harus eksis dan tentu saja terkait pemilu 2024. Pers harus tetap independen. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berbincang. Jumpa lagi di podcast berikutnya di Bincang Waspada. Terima kasih. Salam sehat.